Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bacaan Injil pagi ini terkait dengan Yesus memberitakan untuk kedua kalinya tentang penderitaannya kepada murid-muridnya. Kalau boleh saya merumuskan, ketika Yesus memberitahukan penderitaan ini, para murid itu orailok, tidak empan-papan. Kalau orang Jawa bisa jadi mengatakan saru. Saru itu bukan hanya sekedar soal porno, tapi saru itu ya tidak empan-papan, ora pas, ora ilok. Mengapa? Ketika Yesus memberitahukan penderitaannya itu, bahwa anak manusia akan diserahkan, lalu disiksa, lalu mati, lalu bangkit. Tapi murid-murid malah regejegan, cekcok dengan pertanyaan, siapa yang terbesar? Saru tuh. Gurunya yang diikuti saja mewartakan tentang penderitaan, tetapi murid-muridnya justru mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, Yesus lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka yang akan menjadi yang terdahulu adalah mereka yang menjadi pelayan semuanya. Dan itu pun tidak ditangkap oleh murid-muridnya. Maka pertanyaannya menjadi begini, kira-kira menjadi pelayan itu seperti apa supaya murid-murid, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang, juga bisa menjadi pelayan dari semuanya seperti yang Yesus harapkan. Nah, pelayan yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama kurang lebih begini. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Pengabdian bisa saya artikan dengan pelayanan. Dalam kitab Putra Sirah tadi, kalau orang yang mau mengabdi kepada Tuhan, menempuh jalan pelayanan, resikonya adalah penghinaan. Dan siapapun pelayan, siapapun para abdi, kalau sudah masuk dalam pelayanan harus dengan tekad, dengan ikhlas, karena akan menanggung yang disebut dengan penghinaan. Mulane karena itu, kalau menjadi pelayan belum pernah merasa disakiti,
belum pernah sakit hati itu belum sampai menjadi pelayan. Itu masih sekedar formalitas. Namanya ini, tapi belum pernah merasa tersakiti, bahkan belum pernah merasa dipaidu, kuwi tegese durung tahu dadi pelayan. Syukur-syukur tangguh seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama tadi. Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam saat-saat terjepit, dalam saat-saat dipaidu, dalam saat-saat yang kadangkala tidak berdaya dalam pelayanan dan pengabdian, Tuhan tetap diharapkan memberi kekuatan. Moga-moga kita bukan menjadi murid-murid yang saru, yang ora elok, yang tidak empan papan. Karena yang kita butuhkan adalah ketulusan dalam pelayanan sebagaimana yang Tuhan mau kehendaki untuk kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.